Allah Akbar. Allah. Mbak Dina, Iya. Oh, iya deh. jenengan takut apa enggak? Enggak takut. Oh, Enggak takut aku. iya. War, kamu takut ya? Takut enggak? Power mah nggak ada takutnya kalau hal kayak Oh. gini, udah terbiasa sih. Iya ya. Iya. Iya. Coba tanyain Ki. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah menjawab. Oh iya. Mohon maaf kami mengganggu ya, Nyai. Oh. Kepengen ini Kayaknya bicara, iya. ngobrol. Oh monggo, jika jenengan Masuk ke Dina juga nggak apa-apa. iya Iya. masuk ke Dina nggak apa-apa, atau ya terserah jenengan milih salah satu di antara kami. Monggo. Ini oh Alhamdulillah. Nggih, mohon maaf Nyai apabila kami bertiga di sini mengganggu jenengan. Siapa kau? Kenapa kau di sini? Ya, mohon maaf Nyai, saya dan ini saudara saya ini ya keduanya sedang berjalan di hutan ini ya, ingin belajar mengenai spiritual, dan apabila kedatangan kami ke tempat ini mengganggu jenengan nggih, kami mohon maaf. Begitu. Tidak mengganggu, tidak. Mohon maaf kalau boleh tahu jenengan siapa ya? Saya Indah. Oh, Indah. Oke. Tapi aku bukan manusia. Iya. Kenapa jenengan ada di tempat ini? Karena aku tidak pernah menemukan ketenangan. Ketenangan, iya. Dulu, aku manusia biasa. Aku lahir di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian. Aku lahir dan aku tinggal bersama ibu dan ayahku. Iya. Ayahku dikenal baik oleh warga. Dia sering membantu orang, sering ke masjid. Semua orang menghormatinya. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya di dalam rumah. Begitu. Maksud jenengan bagaimana itu, Indah? Iya, sejak kecil aku sangat takut kalau malam tiba. Karena malam adalah waktu di mana ayah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, dia sering maksudnya sering marah gitu, apa bagaimana? Iya, lebih buruk. Astagfirullahaladzim. Waktu aku umur 9 tahun, ibuku sering sakit-sakitan dan ayah mulai sering pulang malam. Dan suatu malam hujan sangat deras. Aku tidak sendirian. Aku tidur sendirian, lalu pintu kamarku dibuka. Ayah masuk sambil mabuk. Terus? Aku takut sekali malam itu. Ayah duduk di sampingku, dan sejak malam itu hidupku hancur sekali. Benar-benar hancur. Kamu tidak bercerita kepada mama jenengan atau ibu jenengan itu? Aku pernah
bercerita kepada ibuku sambil menangis. Tentang semua itu. Iya, dan ibuku menangis dan bilang, sabar ya nak, jangan sampai keluarga kita malu. Astagfirullah. Karena ayah jenengan dikenal tokoh masyarakat yang baik begitu maksudnya. Iya. Ya, monggo dilanjut. Aku bingung, benar-benar bingung. Ya. Aku masih kecil, aku tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Astagfirullahaladzim. Setiap malam, aku hidup dalam ketakutan. Aku mulai membenci suara langkah kaki, membenci suara pintu, membenci malam. Aku sering berdoa, ya Allah, tolong ambil nyawaku saja. Astagfirullahaladzim. Jenengan yang kuat, jenengan maksudnya kuat sekali ya, maksudnya menahan semua ini. Tidak, sebenarnya sudah hancur sejak lama. Di sekolah aku selalu diam. Teman-temanku bilang aku aneh. Mereka tidak tahu aku sering menangis sendirian di kamar mandi sekolah. Aku iri melihat anak lain bisa tertawa bersama ayah mereka. Sedangkan aku takut melihat wajah ayahku sendiri. Astagfirullahaladzim. Lalu dengan ibumu bagaimana? Ibuku meninggal waktu aku umur 14 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Kasihan ya, Mbak ya. Setelah ibu meninggal, aku benar-benar sendirian. Ayah semakin menjadi-jadi. Allah Akbar. Aku sering mencoba kabur, tapi selalu ditemukan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayahku sering melakukan ritual gelap. Dia meminta kekayaan, tapi perlahan jiwanya berubah. Waktu umur 17 tahun, aku sudah tidak tahan. Aku memutuskan pergi. Malam-malam, aku lari ke hutan ini. Aku Lalu? pikir di sini aku akan aman. Tapi ternyata apa? ayah mengejarku. Dia menemukan aku di bawah pohon sebesar ini. Aku memohon kepada ayah. Ayah, tolong. Tapi dia seperti bukan manusia lagi. Ya jangan dilanjut kalau kamu tidak kuat, Indah. Kalau dengan bercerita seperti ini malah membuat luka jenengan teringat kembali. Tetapi aku harus menceritakannya. Oh ya monggo, kalau dengan begitu jenengan bisa merasa lebih lega, lebih nyaman, monggo. Supaya tidak ada lagi anak yang mengalami hal seperti aku. Ya amin, mudah-mudahan ya Mbak ya. Malam itu aku kehilangan segalanya. Aku merasa Tuhan sudah meninggalkanku. Aku menjerit, tapi tidak ada yang datang menolong. Hanya hutan ini yang mendengar tangisanku. Dan menjadi saksi ya atas semuanya. Allah Akbar. Setelah malam itu aku berjalan sendirian masuk lebih dalam ke hutan ini. Aku sudah tidak punya harapan. Aku merasa dunia terlalu kejam. Aku jatuh di dekat sungai kecil. Tubuhku lemah, dingin, sakit. Aku menangis sambil melihat langit. Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Dan malam itu, aku meninggal sendirian. Hutan tiba-tiba sunyi total. Allah Akbar.
Ya Allah. Sejak itu, aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku tetap di sini, menangis dan menunggu. Menunggu apa maksudnya? Ya, menunggu seseorang yang mendengarkan ceritaku. Mungkin salah satunya kami ini ya, bertiga ini. Ya, Oh, ini syukur alhamdulillah. Monggo dilanjut. tolong sampaikan kepada semua orang. Jangan pernah menutup mata terhadap penderitaan anak. Iya, ya. Insya Allah nanti kami akan sampaikan kepada orang-orang terdekat kami, terutama kepada keluarga, dan mudah-mudahan bisa kepada teman-teman atau sanak saudara yang lain. Kadang monster paling menyeramkan bukan yang tinggal di hutan, tetapi yang tinggal serumah. Ya Allah. Dan untuk para perempuan pernah terluka, kalian tidak kotor, kalian tidak hina. Yang hina adalah pelaku yang merusak hidup orang lain. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ya. Aku takut. Takut. Kamu sudah terlalu lama menangis, jadi jangan menangis terus. Aku takut sekali. Takut kenapa kalau boleh tahu? Ya, Ya, sebenarnya sih jenengan tidak usah terlalu takut seperti itu, karena insya Allah jenengan ketika di masa terakhir jenengan yang merasakan begitu sakit, begitu berat dalam hidup jenengan, tapi ketika saat ajal akan datang kepada jenengan masih ingat Allah, masih ingat Sang Pencipta, bahwasanya ya memang ini sebuah ujian, bahkan mungkin ujian terberat jenengan, dan di akhir hidup jenengan masih mengingat asma Allah. Jadi ya insya Allah jenengan husnul khotimah, Mbak. Ya, kepada teman-teman malam ini banyak sekali belajar, terutama untuk diriku, dan mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil kepada buat teman-teman semuanya, Pak. Ya, bahwa luka seseorang kadang tidak terlihat ya, dan tidak semua manusia yang tersenyum itu bahagia. Kalau teman-teman semuanya punya keluarga, sayangilah keluarga, sayangilah mereka, lindungi anak-anak, jangan biarkan anak-anak memendam sebuah rasa takut yang dipendam sendirian. Dan terus dibekali dengan ya ilmu-ilmu agama tentang mengingat sebuah pelajaran, artinya sebuah hal ada yang baik dan benar, ya diarahkan kepada hal-hal yang baik. Mudah-mudahan setelah dewasa nanti tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Untuk Bapak jenengan itu kan sebenarnya mohon maaf dikenal oleh masyarakat itu sebagai warga masyarakat yang baik, dan dikenal di tempat masjid itu ya sering di masjid begitu. Tapi ya teman-teman, kita bismillah doakan Al-Fatihah kepada Mbak Indah tadi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan hadiah Ummul Kitab, dengan hadiah Al-Fatihah bisa menenangkan hati panjenengan nggih. Saya hanya bisanya berdoa, dan kami sebagai umat muslim dan teman-teman semuanya
mudah-mudahan tulus ikhlas mendoakan panjenengan, mudah-mudahan jenengan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ila hadrati khususon ila ruhi Mbak Indah binti Fulan Amal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadiah umul kitab, hadiah Al-Fatihah bisa ya menghibur panjenengan lah, karena hadiah umul kitab tersebut subhanallah kalau boleh diceritakan mah ya banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya ya, insya Allah bisa menghibur panjenengan. Terima kasih buat kamu dan teman kamu sudah Ya. mendengarkan ceritaku. Aku Sama-sama pamit. Mbak Indah. Aku pamit. Terima kasih. Nggih, sami-sami Mbak Indah. Nggak apa-apa. Kalau minum, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ki. Aduh. di bawah minum dulu. Nggak apa-apa. Ada War minumnya. Ya, makasih ya War. Ini mah. Sebenarnya kasihan juga ya dengan ini. Segala cerita. Gimana? Ya, Aduh. sebenarnya sih ya kita kasihan. Sangat kasihan, sangat tersentuh hati kita setelah mendengar apa yang dilalui, apa yang telah dilewati oleh Mbak Indah tadi. Iya. Tapi astagfirullahaladzim. Ya insya Allah Mbak Indah ketika masa akhir hayatnya insya Allah meninggal husnul khotimah, karena ketika hirhok itu masih di tenggorokan, nyawanya itu masih mengingat asma Allah, masih mengingat bahwa Allah lah yang patut disembah, yang patut kita minta pertolongan. Ya insya Allah Mbak Indah tadi meninggal dengan husnul khotimah, dan insya Allah segala dosa-dosanya, segala amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, amin, Dan amin. insya Allah juga mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sebenarnya sih ini sebuah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dengan cara kita untuk bersikap kepada, saya sebagai laki-laki, insya Allah sebagai imam keluarga, saya punya istri, saya punya anak keturunan, ya insya Allah saya akan berusaha dengan video ini, dengan kejadian ini yang Mbak Indah tadi alami, saya harus belajar. Artinya saya harus bisa menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik, bijaksana, bertanggung jawab. Iya, buat Seperti para lelaki ya. Iya. Kepada istri, kepada anak, itu kan sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang harus kita pikul. Ya seperti itu, mudah-mudahan kami bisa mengambil hikmah pelajaran yang kami alami ini. Maksudnya kami setelah bertemu dengan Mbak Indah tadi, dan mudah-mudahan juga ada hikmah yang bisa ambil kepada teman-teman semuanya. Kita harus waspada kepada anak turunan kita harus bisa mendidik, mengarahkan
terutama hal agama. Ya mudah-mudahan dengan agama yang kita bekali, yang kita pelajarkan untuk anak kita, mudah-mudahan menjadi sebuah pengerem bahwa oh itu baik, oh itu tidak baik. Iya, Jadi seperti betul, itu. betul sekali. Ya mohon maaf kalau ada salah ucap, salah perkataan dari kami, karena kami sifatnya masih belajar ya. Dan Iya, apabila ada masukan, saran dari teman-teman, ya silakan monggo. di Karena komentar aja ya. Iya, ya karena untuk supaya diri kita menjadi lebih baik lagi. iya, Begitu. betul. Ya silakan monggo, mau dilanjut apa mau ditutup, Power Mbak Ina. Maaf, itu agak ular apa ya? Ulat ini. Ulat, oh, apa ulat mah. Ya. Ya sudah teman-teman, videonya akhiri saja ya. Oke, selamat Power. Kita lanjut besok lagi. Ya, kita mau perjalanan pulang aja. Videonya kita tutup sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya.